Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Davina Yeni Syifa, mahasiswi semester 4 program studi bimbingan dan konseling. Tujuan dari pembuatan video ini adalah demi memenuhi tugas akhir dari mata kuliah konseling format khusus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 layanan yang ada di dalam konseling format khusus, yaitu yang pertama adalah layanan konsultasi, yang kedua layanan mediasi, yang ketiga layanan advokasi, dan yang keempat layanan penempatan dan penyaluran. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan konseling yang berfokuskan pada bimbingan dari konselor terhadap individu yang dilayani atau bisa disebut konsulti, agar konsulti mampu menangani permasalahan yang sedang dialami oleh pihak ketiga. Di sini, mengapa konsulti mempersoalkan masalah-masalah yang sedang dialami oleh pihak ketiga? Karena konsulti merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab atas permasalahan tersebut. Misalnya, ada orang tua dari peserta didik yang merasa bahwa anaknya kurang disiplin. Ia tidak pernah terlihat mengerjakan tugas atau bahkan selalu telat datang ke sekolah. Lalu, ia merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk membantu anaknya mengentaskan permasalahan yang sedang dialami anaknya. Lalu kemudian orang tua tersebut mendatangi guru BK atau konselor untuk menanyakan hal apa saja yang harus ia lakukan demi berubahnya sikap dari peserta didik tersebut. Nah, fungsi dari layanan konsultasi sendiri adalah agar si konsulti atau si orang tua dari peserta didik ini dapat mengentaskan masalahnya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, si orang tua ini datang ke konselor untuk meminta solusi atau mengetahui bagaimana caranya agar si orang tua ini dapat menyelesaikan masalah dari pihak ketiga dengan mandiri. Tidak perlu ke konselor lagi. Itu. Dalam melakukan layanan konseling, konselor atau guru BK harus melaksanakan atau melakukan etika dasar dalam konseling. Nah, apa saja sih etika dasar dalam konseling? Yang pertama adalah kerahasiaan. Konselor harus menjaga ketat permasalahan atau persoalan yang dialami oleh konsulti atau pihak ketiga. Konselor atau guru BK tidak boleh membeberkan kepada siapapun persoalan atau permasalahan yang sedang dialami oleh konsulti atau pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu, teman-teman tidak usah khawatir permasalahan atau persoalan teman-teman akan dibocorkan oleh konselor atau guru BK, karena konselor atau guru BK akan menjaga kerahasiaan persoalan dan permasalahan teman-teman. Kemudian kesukarelaan. Konsulti atau konseli datang kepada konselor dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian keterbukaan. Konsulti dan konseli terbuka dalam menceritakan persoalan dan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian keputusan yang diambil oleh konsulti atau konseli dihargai oleh konselor, namun tanpa mengiyakan atau memperjelas bahwa keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Nah, selain contoh yang saya jabarkan tadi, konsulti dan pihak ketiga itu bukan hanya orang tua dan peserta didik. Bisa juga guru mata pelajaran dengan peserta didik, teman dengan teman, kepala sekolah dengan guru, atau bahkan pemimpin perusahaan dengan karyawannya. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan bimbingan konseling, yaitu konselor atau guru BK berperan sebagai mediator atau penghubung yang menjembatani atau yang menghubungkan dua pihak atau lebih yang sedang berselisih paham. Nah, contoh dari layanan mediasi adalah ada siswa A dan siswa B yang berkelahi atau berselisih paham, sehingga hubungan mereka berdua tidak kondusif. Nah, peran dari konselor atau guru BK adalah menghubungkan mereka berdua yang semulanya berkelahi agar menjalin hubungan yang lebih baik lagi.
Contoh hubungan sebelum melakukan layanan mediasi dan setelah melakukan layanan mediasi bisa teman-teman lihat dari tabel yang saya sertakan berikut ini. Nah, tujuan dari layanan mediasi ini adalah agar tercapainya hubungan yang kondusif, lebih baik atau konstruktif dari kedua pihak atau lebih, yaitu pihak-pihak yang berselisih paham tersebut. Nah, di dalam layanan mediasi ini, konselor juga harus memiliki asas-asas atau etika dasar konseling. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang terabaikan atau tidak terpenuhi. Contoh dari layanan advokasi adalah peserta didik tidak boleh mengikuti ujian karena belum melakukan iuran bulanan atau SPP sebab faktor ekonomi. Nah, peran konselor atau guru BK melalui layanan advokasi adalah membela hak dari peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari layanan ini adalah untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang dilaksanakan terhambat, sehingga kehidupannya atau bahkan perkembangannya dari dalam segi pendidikan khususnya itu terganggu atau bahkan terputus. Biasanya layanan ini dilakukan dengan cara diskusi atau komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Kemudian ada solusi dari pihak yang berwenang untuk mengembalikan hak-hak dari peserta didik tersebut. Karena layanan advokasi menyangkut beberapa orang, konselor langsung berkomunikasi dan mendiskusikan kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang berwenang untuk menggali informasi dan mengajak bekerja sama demi mengembalikan hak-hak dari peserta didik tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman semua terbuka kepada konselor atau guru BK, karena mereka bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi mereka memiliki tujuan yang baik. Yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfokuskan pada tercapainya penempatan dan penyaluran atau minat dan bakat. Sasaran layanan ini adalah untuk menghindari kondisi mismatch atau tidak serasinya kondisi dirinya dengan lingkungannya, sehingga klien dapat menempatkan dirinya dan menyalurkan dirinya secara optimal. Contoh dari layanan penempatan dan penyaluran ini adalah pemberian informasi kepada siswa dalam penempatan tempat duduk, kelompok belajar, ekstrakurikuler, kursus, kejurusan, dan lain sebagainya. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, biasanya klien akan diberikan tips-tips oleh konselor, seperti tips memilih sekolah yang baik dan benar, tips memilih pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan bidang dari dirinya, dan lain sebagainya. Itu bagi teman-teman yang masih bingung untuk memilih jurusan apa ketika naik ke kelas 10 atau 11, atau bingung ingin mengambil jurusan apa ketika nanti kuliah, teman-teman bisa segera mendatangi guru BK atau konselor untuk mendapat arahan atau bimbingan dari konselor tersebut. Atau jika teman-teman ingin mengetahui pekerjaan apa yang pantas atau pas untuk kemampuan dan potensi diri teman-teman yang teman-teman miliki, teman-teman bisa menghubungi konselor yang teman-teman percayai. Nah, selesai sudah penjelasan saya tentang 4 layanan tersebut. Setelah saya jelaskan ini, saya harap teman-teman tidak ragu untuk mendatangi konselor atau guru BK untuk mengkonsultasikan perasaan atau permasalahan yang sedang teman-teman alami. Calon konselor atau guru BK, mari sama-sama kita
menjalankan tugas kita sebagai guru BK atau konselor yang baik dan benar, sehingga pandangan atau pendapat tentang orang-orang di luar sana mengenai guru BK atau konselor yang kurang baik dapat kita hilangkan sedikit demi sedikit dengan bukti yang nyata. Semangat semuanya! Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.